Hai, assalamualaikum, selamat datang di Hani Farida Small Garden. Oke sobat gardeners, hari ini aku bakalan ajak kalian buat berkebun lagi. Dan tentunya berkebun hari ini aku pengen berkebun tipis-tipis dan mau ngajak kalian buat cross check, sekaligus kita nanti akan berbagi tips mengenai bagaimana sih cara berkebun di rumah supaya bisa asik dan menyenangkan. Tentunya semuanya bakalan kita rangkum di Hani Farida Small Garden. Buat kalian yang penasaran, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Hani Farida Small Garden. Langsung aja kita ke kebun. Oke teman-teman, kebetulan di sini aku punya bibit caon yang aku beli kemarin, dan ini rencananya mau aku tanam. Bibitnya kecil-kecil sih, aku beli di online di marketplace. Ini 15.000, kita dapat sekitar 6 bibit. Kecil-kecil banget, nanti kita mau tanam di situ. Oke teman-teman, jadi aku kepikiran buat ambil barang bekas ini. Ini merupakan barang bekas yang dulunya lemari plastik tapi udah nggak terpakai, mau aku jadikan rambatan caon. Nah, untuk space yang ada di daerah sini teman-teman, space yang ada di daerah sini tuh memang kosong, dan apalagi tanamannya juga tidak begitu subur, mau aku tanami untuk area caon seperti itu. Kita mau rubah dulu ya, buat lingkungannya yang sebelah sini kita bersihkan, tapi sebelumnya kita mau ambil alatnya dulu. Sebelumnya teman-teman, kita harus pindah si bibit cabai ini, kita pindah dulu ke sebelah sana, nanti kita tanam. Nah, di sini teman-teman, ini aku jadikan satu lubang aja karena bibitnya kecil-kecil. Gini. Oke teman-teman, di sini aku juga mau ngasih tahu ke kalian kalau di daerah kalian itu cuacanya panas, aku bakalan rekomendasiin mungkin tanaman yang bisa kalian tanam. Salah satunya adalah bawang daun. Jadi teman-teman, ternyata bawang daun ini bukan hanya bisa ditanam di daerah dataran tinggi saja atau yang bersuhu dingin, tetapi kalian juga bisa menanamnya di daerah dengan cuaca panas. Nah, di sini aku punya dua teman-teman. Yang satunya aku tanam di polybag, dan yang satunya aku tanam di sebuah raised bed kecil yang aku isi dengan tanah sama pupuk kandang, dan ternyata mereka juga bisa besar-besar gitu teman-teman. Yang pertama aku bakal jelasin yang ada di polybag ini dulu. Oke teman-teman, di sini aku bakal jelasin secara singkat bagaimana kita bisa menanam bawang daun yang ada di polybag. Sebetulnya kalau penanaman bawang daun di polybag itu kita lebih mudah. Yang pertama, kita lebih mudah dalam penyiramannya sama pengontrolannya. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Karena di polybag itu kita bisa melakukan perawatan lebih cepat. Contohnya ya, ketika kita mulai dari medianya dulu. Nah, untuk media dari bawang daun ini sangat mudah teman-teman. Di sini biasanya aku menggunakan pupuk kandang sama tanah, sama kadang sekam ya. Untuk perbandingannya kita banyakin yang pupuk kandang. Jadi 1-1-3. Kita banyakin yang pupuk kandangnya. Di sini pokoknya kunci dari menanam bawang daun itu medianya harus gembur teman-teman, karena perakaran daun bawang ini memang akar serabut. Dan teman-teman, ketika mau menanam di sini kalian kalau di sini aku nanamnya semuanya ini tanpa aku potong pucuk, karena kalau potong pucuk itu nanti pertumbuhannya tetap bisa hidup, tetapi pertumbuhannya lama. Jadi aku menggunakan daun pacing seperti ini. Contohnya seperti ini. Kita ambil yang sebelah sini ya teman-teman. Di sini kan dalam proses penanaman bawang daun kita juga harus rajin dalam melakukan penyesetan daunnya. Supaya apa? Supaya daun bawang ini tidak cepat berbunga. Kalau cepat berbunga nanti bakalan tua dan bakalan mengalami penurunan kayak gitu. Jadi kita harus rajin seset daunnya yang udah tua. Contohnya seperti ini. Ini dulu berawal hanya satu daun ya teman-teman. Maksudnya satu batang, maaf, bukan satu daun, satu batang. Terus
Habis itu ketika sudah tumbuh, untuk daun yang sudah tua seperti ini dia kan pasti akan mecah ya kan, di sini akan mecah, dia pasti akan muncul anakan baru di sini. Nah, ketika dia mecah ini nanti pasti daunnya akan patah atau akan layu seperti ini. Ini wajib buat kita ambil, kita seset sesuai alurnya. Kalau alurnya ke sini ya kita cabut ke sini, jangan sampai dicabut ke sini kayak gitu. Ini fungsinya teman-teman untuk apa? Untuk meremajakan si bawang daun ini. Dan memang pengalaman ini aku dapat setelah aku nanam bawang daun ini berulang kali. Gimana ya caranya aku bisa nanam bawang daun itu tetap awet muda gitu loh, nggak gampang berbunga dan bisa tahan lama. Yaitu salah satu tipsnya adalah kita harus sering mensesetnya. Nah, dengan menseset seperti ini sebetulnya manfaatnya banyak. Selain dia nanti bisa mempertambah banyak anakannya, ini juga bisa membuat daun bawang ini tetap awet muda dan tidak gampang berbunga seperti itu. Tapi kita juga harus cermat dalam menjaga kelembapannya. Kalau di polybag kan mungkin kita mudah ya buat ngecek kelembapannya teman-teman. Untuk pemupukannya gampang, yang penting kalian di rumah punya pupuk kandang, kalian bisa aplikasikan di sini, nanti daun bawangnya itu bisa besar-besar banget. Kalau kalian bisa pengen nih menambahkan, aduh kak di rumahku sulit banget ya buat mendapatin pupuk kandang, adanya pupuk yang udah jadi, ya udah nggak masalah, yang penting kalian harus memberikan sesuai dengan dosis dan takarannya. Sekarang kita lanjut di menanam daun bawang yang ada di tanah. Oke teman-teman, sebelumnya kita disclaimer dulu bahwasanya apa yang aku sampaikan hari ini adalah apa yang sudah aku lakukan dan sepengalaman aku menanam sayuran daun bawang ini di rumahku. Jadi teman-teman, kalau kita mau nanam daun bawang itu kita nggak usah berpikir panjang. Untuk bahannya kita harus ada mulsa kak, kita harus ada pupuk kandang, kita harus ada tanah yang luas yang gimana-gimana. Itu ternyata enggak. Kita bisa menanam daun bawang seperti ini di rumah supaya bisa subur. Itu kita bisa memanfaatkan apa yang ada di lingkungan kita. Contohnya seperti ini teman-teman, aku nggak bisa buat raised bed yang bagus. Akhirnya aku memutuskan untuk membuat raised bed kecil dari gedebok pisang yang udah nggak terpakai habis pisang panen itu. Aku tata nih, bentukannya kotak ya, ukurannya kalau nggak salah 1 meter kali 1 meter. Terus di bawahnya aku kasih ranting-ranting yang kecil-kecil. Habis itu aku tutup sama tanah. Terus di atasnya aku cari kotoran kambing milik tetangga yang udah lama ya, jangan yang baru ya teman-teman. Karena kalau yang baru itu untuk gas metanya masih tinggi, jadi nanti di tanaman kurang baik juga. Jadi yang udah lama. Habis itu kalau sudah kita diamkan dulu beberapa hari sambil kita siram. Sesudah medianya sudah siap, akhirnya aku coba nanam bawang daun yang ada di tanah ini teman-teman. Dan hasilnya teman-teman bisa lihat cukup memuaskan. Dan supaya bawang daunku ini awet, aku juga melakukan penyesetan kayak tadi, terus penyiraman serta pemupukan. Kalau pemupukan itu aku nggak berpikir pusing ya teman-teman. Kalau misalkan nggak ada pupuk kandang nih, ya udah aku kasih air cucian beras, kita kumpulkan, kan ada yang difermentasi, itu kita siramkan, itu juga bagus. Kalau kalian punya pupuk kandang nih, tetangga kalian punya, kalian boleh minta, kalian bisa taburkan di sekitar perakarannya seperti itu. Dan tipsnya adalah daun bawang itu suka akan full cahaya matahari. Jadi kalian kalau menanam daun bawang di tempat yang teduh dengan yang kena full cahaya matahari, itu hasilnya juga akan berbeda. Kalau di tempat yang teduh itu nanti akan kutilang teman-teman, daun bawangnya kecil-kecil, terus peranakannya juga nggak bisa kokoh. Tapi kalau daun bawang yang full kena cahaya matahari ini nanti juga akan bagus pertumbuhannya, dia akan kokoh dan warna daunnya pun juga berbeda, lebih apa ya, kalau ini lebih hijau seperti itu. Mungkin dari kebun kecilku ini bisa menginspirasi kalian bahwasanya berkebun secara sederhana itu mudah banget, asalkan kita mau merawatnya, kita mau apa ya, melakukan tips-tips trik-trik kecil untuk tanaman kita ini supaya tetap hidup di kebun kita. Dan kemungkinan ini nanti bakalan aku banyakin gitu teman-teman, karena kemarin juga kan gini, setiap Agustusan itu biasanya di desa itu kan ada lomba lingkungan sehat. Nah kemarin aku juga bisa
meraup keuntungan dari menanam si daun bawang ini di polybag. Ada orang yang tertarik dan akhirnya berminat untuk mengambil beberapa polybag, dan ini bisa kalian jadikan ladang cuan di rumah kalian. Semoga menginspirasi untuk kalian berkebun di rumah. Ini teman-teman contoh bawang daun punyaku yang aku tanam di polybag dan aku buat pagar di tepian kebun. Cantik kan? Sedangkan untuk bawang daun yang aku tanam di tanah kurang lebih penampakannya seperti ini. Tapi maaf ya teman-teman kalau masih semrawut, karena sebetulnya ini harus dikasih perawatan. Kita harus melakukan penyesetan, waktunya sih sebetulnya. Tapi kurang lebihnya penampakannya seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita berada di sebelah sini ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini aku pengen ngasih tahu ke kalian bagaimana cara aku memanfaatkan lahan sempitku semaksimal mungkin supaya bisa tetap produksi. Jadi kalau dilihat dari tempatnya teman-teman, mungkin di daerah sini tuh daerahnya terlalu teduh karena cahaya nggak bisa masuk ke sini, terus dia kehalang tembok rumahku ini. Jadi di sini aku akali teman-teman, aku akali buat nanam tetap sayuran tapi dengan jenis yang berbeda. Dan kalian tahu apa yang aku pegang ini? Ini merupakan sayuran talas-talasan atau keladi-keladian, tetapi jangan salah fokus teman-teman. Ini merupakan tanaman keladi yang bisa kita makan atau talas yang bisa kita makan. Namanya kalau bahasa lokal sini namanya itu lompong sayur atau lompong gubis. Di sini lompong gubis ini memang dikhususkan untuk bisa kita konsumsi teman-teman, untuk bisa kita masak. Dia tidak terlalu gatal ya ketika dimasak, dan dia ciri-cirinya kurang lebihnya seperti ini. Ciri-cirinya itu untuk batangnya dia putih, dan di samping di sini tulang daunnya menonjol serta ada kayak lipatan-lipatan kecil di daunnya sini. Nah, lompong gobes ini kenapa aku tanam di sini? Karena dia itu nggak suka panas, dia sukanya tempat yang lembab dan teduh. Karena aslinya ini kan tanaman yang hanya bisa hidup di daerah dataran tinggi saja. Bisa sih hidup di daerah dataran rendah, tapi kalau terlalu panas dia pasti daunnya tidak akan lebar-lebar dan akan berkerut seperti itu teman-teman. Sehingga dia itu habitatnya adalah tempat yang dingin. Oleh karena itu untuk mengakalinya, karena memang tempatku ini sempit dan cahaya nggak bisa masuk, cocok buat kita tanami si tanaman lompong sayur ini. Dan kalian jangan gagal fokus, ternyata di sini juga banyak banget anakannya, dia bisa tumbuh subur di sini. Ini sudah aku panen beberapa kali ya teman-teman, sampai aku itu kadang sudah males mau panen lagi karena saking seringnya aku masak si lompong ini. Mungkin ini bisa menginspirasi kalian untuk kalian tanam di halaman rumah kalian. Oke teman-teman, jadi ini merupakan space belakang rumah mesku. Jadi dulu di sini tuh teman-teman dikatakan tempat yang angker dan horor karena ini bangunan bongkor yang udah nggak terpakai, alias bangunan mes yang udah nggak terpakai. Terus dulu itu di sini tempatnya bersarang ular-ular, tapi setelah aku bersihkan dan aku sulap jadilah yang seperti ini. Memang ya teman-teman, aku itu nggak bisa diam kalau lihat lahan yang nganggur. Dan di sini lahan ini kemarin baru aku sulap seperti ini jadi kebun sayur kangkung, dan kalian bisa lihat di sini untuk kangkungku ini sudah mulai banyak yang terubus. Ini kurang lebih usianya masih 5 harian ya teman-teman, menuju ke 1 minggu, tapi sudah maksimal progresnya. Jadi seperti ini teman-teman, ini belakang rumah mes yang bongkor ini dulunya adalah tempat yang nganggur, terus aku sulap. Ada pohon pisang, ada hanya pohon pisang aja sih, tetapi karena pohon pisang ini dia juga tidak terlalu banyak, aku berpikir oh iya di bawahnya sini kan sinar matahari masih bisa masuk, dan walaupun tanahnya sedikit ada bebatuan kerikilnya, tapi nanti bisa aku akali, bisa aku tambahkan pupuk kandang untuk menunjang pertumbuhan sayur yang ada di bawahnya. Dan akhirnya tercetuslah ide membuat gulutan sederhana ini. Tidak terlalu bagus gulutannya teman-teman, yang penting bisa dibuat buat nanam sayur. Aku membuat gulutan ini pokoknya nggak pakai ilmu yang paten atau gimana, hanya mengarah-arah bahwasanya untuk perakaran sayuran itu kan paling cuma butuh sekitar 20 cm saja. Lebih dari itu ya
beda sayuran gitu ya teman-teman, sehingga aku membuat gulutan kurang lebih tingginya 20 cm. Pokoknya cukup untuk perakaran si sayur ini aja. Habis itu aku semai nih. Di sini bingung aku mau nanam apa, dan di depan tadi kan aku punya semaian cabai merah, itu pun juga hasil limbah dapur teman-teman, yang rencananya mau aku buat nanam di sini karena cabai kan harus full cahaya matahari. Dan karena cabai merah besarku itu ternyata belum begitu besar ketika mau aku pindah tanamkan ke sini, akhirnya buat nunggu sambil cabai merahku besar, aku nanam kangkung dulu karena usianya kan pendek, hanya sekitar 30 sampai 40 hari saja. Akhirnya aku pindah di sini, aku semai dan jadi seperti ini. Ini nanti bakalan aku update di kemudian hari bagaimana perkembangan si kebun kangkungku ini. Jadi dari rumah yang horor kita bisa bikin sesuatu yang bermanfaat dan untung tiap hari. Dan di sini aku bakalan tunjukin ke kalian bagaimana aku nyemai cabai merah besar hasil dari limbah dapur. Aku tunjukin ke kalian, jadi kalian ikut aku ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini adalah semaian dari cabai merah besarku di sini. Dan di sini tentunya disclaimer dulu ya para suhu percabaian Indonesia. Di sini aku hanya ingin berbagi cerita saja, bahwasanya maaf kalau nggak sesuai SOP, tapi di sini tuh aku hanya memanfaatkan limbah dapur aja. Jadi ceritanya seperti ini. Kemarin tetanggaku ada yang punya hajat, terus otomatis di situ aku kan ikut masak, ikut bantu masak, atau dalam bahasa sini tuh namanya rewang. Nah di situ ketika aku rewang ada banyak isi cabai merah yang terbuang karena hanya diambil cabai merahnya aja kan, kulitnya. Terus isinya itu aku kumpulin teman-teman, aku bawa pulang, aku jemur beberapa hari, sesudah kering akhirnya aku semai di sini. Lah kok jadinya seperti ini teman-teman. Aku juga nggak tahu, ini katanya terlalu rapat. Banyak orang yang nggak tahu kalau ini tuh bibit cabai dari mana. Ini sebenarnya limbah dapur hasil aku mungut di tempat orang hajatan yang terbuang, terus akhirnya aku tanam di sini. Dan bisa teman-teman lihat, ini tadi yang rencananya mau aku tanam di belakang, tapi memang belum siap, usianya belum besar, makanya nunggu ini bisa besar yang di belakang aku tanami kangkung dulu. Oke teman-teman, mungkin itu dulu yang bisa aku sharingkan ke kalian tentang berkebun di rumahku. Semoga kalian suka, dan kalau kalian suka jangan lupa like, komen, dan sharingnya. Kalian bisa bantu aku dalam mensupport program ini supaya lebih produktif lagi. Terima kasih yang sudah menonton dan happy gardening guys.